Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bisnis plan perusahaan PayPal. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Rangga Fahmi Rizal. Di sini saya akan menjelaskan apa itu PayPal. PayPal merupakan perusahaan dalam jaringan yang menyediakan jasa transfer uang melalui surat elektronik. PayPal juga menyediakan jasa untuk para pemilik situs e-commerce, lelangan, dan jenis usaha lain untuk memudahkan pembayaran pada transaksi mereka. Selanjutnya, visi dan misi. Visi dari PayPal adalah menjadikan perusahaan sebagai pemimpin dunia dalam pelayanan kepada pelanggan secara online. Dengan misi menjadi pusat pelayanan pelanggan yang terkemuka di dunia, tempat orang-orang menemukan apa yang diinginkan dan dibeli secara online dengan moto kerja keras, menyenangkan, dan tercatat dalam sejarah. Lalu ada tujuan bisnis. Melalui kombinasi inovasi teknologi dan kemitraan strategis, PayPal menciptakan cara yang lebih baik untuk mengelola dan memindahkan uang, serta menawarkan pilihan dan fleksibilitas saat mengirim pembayaran, membayar, atau menerima pembayaran. Selanjutnya, ada struktur organisasi. Bisa dilihat pada bagan terdapat jajaran direksi perusahaan PayPal. Yang paling atas ada Dan Sulman sebagai presiden dan CEO. Lalu Mark Vito sebagai direktur produk, John Rainey sebagai penanggung jawab operasi pelanggan global. Lalu ada kepala urusan bisnis dan hukum, Lois Penland, kepala strategi dan pertumbuhan data, Jonathan Auerbach, kepala penjualan global, Peggy Alford, kepala organisasi risiko dan platform, Aaron Kasmer, kepala inovasi dan teknologi, Sri Sivananda, lalu kepala urusan korporat, Franz Pasi, dan yang terakhir ada kepala keuangan dan hubungan investor, Gabriel Rabinovich. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Decinta Najla Putri. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang identitas produk PayPal sendiri. Nah, setelah Anda mendownload aplikasi PayPal itu sendiri, akan muncul tampilan seperti yang ada di layar. Itu ada 3 fitur. Yang pertama send money, yang kedua request money, dan yang ketiga ada get paid fast with a link. Nah, yang pertama send money itu fungsinya untuk mengirimkan uang dengan mudah dan cepat. Nah, yang kedua request money itu fungsinya untuk meminta uang atau Anda bisa merequest kepada orang yang Anda kenal untuk mengirimkan uang dengan cepat dan mudah. Dan yang terakhir ada get paid fast with a link, itu fungsinya untuk mendapatkan bayaran dengan cepat dan mudah menggunakan fitur link itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan arti logo PayPal. Apa sih arti logo PayPal itu sendiri? Nah, yang pertama, logo PayPal terdiri dari pengerjaan ulang logo type. PayPal sendiri menggunakan jenis huruf Vendana bold italic. Dalam logo tersebut dipilih pula 2 warna biru yang berbeda. Nah, ada warna biru tua dan biru muda. Sementara itu, kedua warna biru yang digunakan melambangkan keunggulan, kehandalan, dan kewaspadaan. Selanjutnya dengan saya Nida Nalfa Zahra dengan NIM 140120404. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pasar dan strategi pemasaran. Di era revolusi 4.0 seperti ini, telah muncul berbagai perusahaan berbasis vintage yang menawarkan berbagai macam terobosan dengan produk e-wallet atau transaksi online. Dengan ini akan menyebabkan semakin tinggi tingkat persaingan. PayPal sendiri menargetkan kepada setiap orang untuk dapat terhubung dengan menggunakan PayPal untuk melakukan transaksi dalam membeli apapun dari jutaan produk dan ratusan marketplace di seluruh dunia. Selain itu, PayPal juga menargetkan kepada pemilik bisnis untuk dapat terhubung dengan calon konsumen dengan menyediakan layanan pembayaran melalui aplikasi ini.
selanjutnya terdapat strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran terbagi menjadi 3. Yang pertama terdapat pengembangan produk. Perusahaan dengan produk e-wallet saat ini sudah banyak ditemui. PayPal hadir untuk memudahkan transaksi uang dalam bisnis. Jangan memudahkan transaksi bisnis Anda dengan orang lain atau orang asing yang berada di luar negeri. Kemudian yang kedua terdapat promosi. PayPal sendiri memanfaatkan media internet untuk melakukan kegiatan promosi, yaitu dengan memanfaatkan iklan pada blog dan aplikasi. Dan yang terakhir terdapat pengembangan wilayah pemasaran. Mengingat di Indonesia masih sedikit layanan transaksi keuangan dengan luar negeri, sehingga memudahkan PayPal untuk dapat bersaing dengan e-wallet lainnya yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya saya harus Anugrah dengan bernomor NIM 1401204035. Di sini ada sarana dan prasarana, yaitu dalam hakikatnya bank berfungsi sebagai sarana dan prasarana dalam menjalankan kegiatan ekonomi khususnya pada material, yakni uang bank akan beroperasi sesuai tugasnya, khususnya dalam PayPal, dijadikan sebagai wadah atau alat untuk mempermudah konsumen melakukan transaksi dalam keuangan, sehingga hal itu membuat tingkat kepuasan konsumen meningkat. Selanjutnya ada aspek keuangan, yaitu pertama ada payback period, yaitu metode penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu usaha atau proyek. Kedua ada average rate of return, yaitu cara mengukur rata-rata pengambilan bunga dengan cara membandingkan dengan rata-rata laba sebelum pajak dengan rata-rata investasi. Selanjutnya ada net present value, yaitu perbandingan antara PV kas bersih dengan PV investasi selama umur investasi. Keempat ada internal rate of return, yaitu alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil return. Yang kelima ada profitability index, yaitu rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penilaian bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Dan yang terakhir ada break even point, yaitu kondisi di mana pendapatan dari usaha sama dengan modal yang dikeluarkan, tidak terjadi kerugian ataupun keuntungan. Pengusaha sering menyebutnya dengan balik modal. Selanjutnya ada analisis SWOT, yaitu pertama ada strength atau kekuatan, yaitu pengakuan internasional. Kedua, sistem keamanan yang baik. 3, menghemat waktu. 4, perlindungan konsumen. 5, praktis. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu adanya batas transaksi dan juga akses diblokir ketika IP berbeda. Ketiga, ada opportunity atau keuntungan. Dengan semakin berkembangnya teknologi, PayPal menjadi perusahaan vintage terdepan sebagai layanan fasilitas keuangan yang terhubung di seluruh dunia melalui rekening virtual PayPal. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman, yaitu ancaman yang dihadapi PayPal salah satunya adalah phishing. Sebagai layanan keuangan, PayPal tidak lepas dari ancaman cyber. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hildan J. Pratama dari kelompok 2 dengan NIM 1401204398 akan menjelaskan tentang gambaran kebutuhan SDM di dalam PayPal. Yang pertama ada bagian atur dev, ada administrator dengan jumlah 150, kemudian programmer ada 250, kemudian controller ada 125, bidang hukum ada 30, dan manajer ada 50. Administrator merupakan bagian yang mengurus segala administrasi yang terjadi di dalam PayPal. Kemudian programmer adalah bagian yang membuat serta mengelola aplikasi PayPal. Kemudian controller adalah bagian yang mengawasi kinerja dari programmer dan juga mengembangkan aplikasi PayPal. Kemudian ada bidang hukum. Ini merupakan bagian yang mengurus segala hukum. Kemudian manajer manage semuanya. Terus di sini pengembangan SDM di dalam PayPal. Pertama programmer, jumlah kebutuhannya naik menjadi 300. Di sini tenaga yang tersedia tadi ada 250, maka tenaga yang harus direkrut adalah 50. Kemudian controller mengikuti dengan programmer, satu controller mengawasi 2 programmer, maka menjadi jumlah kebutuhannya 150. Kemudian tenaga yang tersedia tadi ada di 125, maka yang harus direkrut adalah 25. Kemudian di bidang hukum, di sini ada 50 jumlah kebutuhannya. Kemudian tenaga yang tersedia tadi 30, terus tenaga yang harus direkrut ada 20. Dan manajer naik menjadi 80, tadi tenaga yang tersedia adalah 50, maka yang harus direkrut adalah 30 orang. Kemudian ada tambahan jabatan baru, yaitu digital designer. Ini merupakan bagian atau jabatan di mana mengembangkan aplikasi PayPal dengan desain-desain yang lebih menarik lagi, agar lebih banyak pengguna yang tertarik untuk menggunakan PayPal. Di sini jumlah kebutuhannya 30, terus tenaga yang tersedia tadi masih 0.
kemudian tenaga yang harus direkrut maka adalah 30. Baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.